Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Yohanes Maria Vianney lahir di desa Dardilly, dekat kota Lyon di Prancis, pada tanggal 8 Mei tahun 1786. Kedua orang tuanya hidup dengan sederhana, namun menunjukkan teladan hidup Kristiani yang kuat kepada Yohanes. Ia sering dianggap remeh karena kelambanan dan kebodohannya. Namun, hal itu tidak membuatnya patah semangat. Dengan doa dan kerja kerasnya, ia mulai berkembang perlahan-lahan sehingga dapat menamatkan pendidikannya sampai di seminari tinggi. Kehidupan rohaninya lah yang membuat ia ditahbiskan menjadi seorang imam pada usia 30 tahun. Yohanes pun ditempatkan di sebuah paroki terpencil dan terbelakang di Prancis, yaitu paroki Ars. Di sanalah ia membuat pembaruan yang begitu besar bagi paroki kecil ini. Begitu banyak orang yang datang, bahkan dari luar Ars, untuk mengaku dosa kepada pastor ini karena kesalehan dan ketajaman kata-katanya. Ada kalanya pastor ini tinggal 18 jam sehari untuk mendengarkan pengakuan dosa. Ia pun dikaruniai karisma untuk mengetahui berbagai hal sebelum terjadi. Yohanes Maria Vianney mendampingi umatnya di Ars sampai maut menjemputnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1859. Pada tahun 1925, ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung surgawi bagi para pastor paroki. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai pasal 14 ayat 1, ayat 26 sampai 29 dan ayat 34 sampai 35. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang." Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan.
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat sendiri, kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Seringkali kita mendengarkan ungkapan indah tentang ketulusan cinta, yakni tidak ada cinta setulus cinta seorang ibu kepada anak kandungnya. Jutaan kisah heroik cinta seorang ibu kepada anaknya yang telah menguras banyak air mata. Salah satu kisah itu baru saja kita baca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yesus begitu kagum dengan sikap iman dan ketulusan cinta ibu itu dengan mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jarang Yesus memuji orang, tetapi ketika Yesus menemukan iman dan ketulusan cinta dalam diri seseorang, maka Yesus tidak segan untuk mengungkapkan dan meneguhkannya. Benar, iman dan ketulusan cinta ibu itu yang telah menyelamatkan putrinya dari penderitaannya. Sang ibu tidak peduli ketika Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ia menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sang ibu rela merendahkan diri dengan menyamakan dirinya seperti anjing. Iman dan ketulusan cintanya menjadi kekuatan sang ibu untuk mengetuk kerahiman cinta Yesus. Saudara-saudariku terkasih, dua kualitas hidup Kristiani yang patut untuk kita perjuangkan di dalam hidup pada saat ini, yaitu iman dan ketulusan cinta. Kenapa saya mengangkat hal ini? Karena dewasa ini umat dan masyarakat sedang mengalami krisis iman dan cinta. Begitu banyak ditemukan dan dibaca di media sosial kasus-kasus yang membuat kita heran sebagai orang beriman, yakni kisah ibu yang menyiksa anak kandungnya sendiri bahkan sampai meninggal. Ada pula kisah ibu yang menjual putrinya dalam prostitusi online, dan masih banyak kisah lain yang membuat kita tercengang dan tidak habis pikir dalam hal itu, mengapa bisa terjadi di kalangan orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan peringatan Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang hidupnya sangat sederhana, penuh iman dan ketulusan dalam mencintai sesama. Hidup Santo Maria Vianney menjadi inspirasi bagi para imam dan umat. Iman dan ketulusannya mengangkat Santo Maria Vianney menjadi pribadi yang terhormat di mata gereja dan Allah. Kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi seperti sang ibu dalam kisah Injil hari ini, dan seperti Santo Yohanes Maria Vianney. Mungkinkah itu? Mengapa tidak? Kita semua adalah the image of God,
Kita adalah gambar nyata dari Allah sendiri, sehingga kita punya potensi untuk menyerupai Allah, yakni punya keteguhan iman dan ketulusan hati. Selamat bertumbuh dalam iman dan ketulusan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.